Oke pendengar dan juga pemirsa, masih bersama kami di Pro Dangdut ya, Pro 1 RRI Palembang. Dangdut adalah kita. Tentunya di suasana siang hari ini senang sekali rasanya saya Lydia bisa kembali menjumpai Anda dalam Pro Dangdut ya. Dan tentunya ada sesuatu yang sangat spesial di siang hari ini ya. Dalam Pro Dangdut kita kali ini kita kehadiran bintang tamu ya. Walaupun secara virtual, tidak secara langsung. Tetapi ini sungguh sangat tentunya menjadi sesuatu yang istimewa untuk seluruh pendengar Pro Dangdut yang ada di Palembang dan juga Nusantara. Dan kita sapa dulu, sudah ada tentunya bintang kita ataupun juga tentunya seorang bintang tamu kita. Ini adalah ini nampaknya ada Mas siapa di depan saya, di hadapan saya. Kita sapa dulu. Ya, selamat siang. Selamat siang, RRI Palembang. Suaranya. Halo, halo, jelas. Baik. Ini sedang berdialog dengan beliau. Baik. Dengan Mas siapa nih, Mas? Adef. Mas Adef. Iya, Mas Adef, kita siang hari ini kedatangan, alhamdulillah senang sekali ya bisa tentunya walaupun melalui virtual ya, virtual bisa bertemu dengan Mas Adef dan juga tentunya bintang tamu kita Mbak Tuti Darmawangsa ya. Iya, sehat Mas Adef ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Oke. Mas Adef. Siap. Iya, siap. Masalah musik dangdut nih. Kalau kita ketahui ya, kalau ngomongin masalah dangdut, itu dangdut adalah kita. Wah. Benar. Kalau sendiri, menurut Mas Adef sendiri nih Mas Adef, mengenai dangdut ya yang ada di Nusantara ini, bagaimana perkembangan? Kalau ditanya perkembangan mungkin udah pesat banget ya kalau dari kita melihat dari flashback dari zaman Bang Haji Roma itu tahun-tahun 60 ke 70 ya, kalau salah udah 70 tuh udah mulai udah mulai ada dangdut klasik gitu ya. Terus mulai populer sampai akhirnya menuju ke eranya Inul ya waktu itu ya. Inul tuh masuk ke koplo gitu ya. Jadi masuk ke Inul juga, terus sampai sekarang juga kita lihat udah beraneka ragam gitu, bukan sekedar koplo. Jadi ada rampak, ada dangdut misalnya dicampur dengan EDM gitu. Mungkin sekarang dangdut udah ada pop dangdut, jazz dangdut gitu, rock dangdut gitu ya kan. Gitu ya. Ya mungkin kayak kemarin juga gue ada diskusi juga sama Irma gitu, Irma Darmawangsa ya, adanya Tuti, kita mungkin mau planning mau bikin metal dangdut. Wah, metal dut, gimana nih kira-kira metal dut nih? Makanya jadi kalau ditanya sesuatu yang sangat spesial nampaknya ya. Benar, makanya kalau ditanya perkembangan, wah dangdut tuh udah makin luas ya. Jadi tadi saya ceritain udah banyak udah banyak unsur gitu. Jadi makanya kenapa dangdut sekarang udah makin pesat ya, bisa dibilang ya, bukan sekedar kalangan. Kalau dulu kan ya kita tahu dangdut mungkin buat kalangan kelas bawah ya. Cuma kalau sekarang kan udah merata ya. Udah merata ya. Iya, acara-acara sekarang acara-acara misalnya pejabat pasti ada dangdut gitu. Ada dangdut. Jadi dangdut gitu. my country ya. Iya benar gitu. Oke, di sini sudah ada juga nampaknya bintang tamu kita Mbak Tuti Darmawangsa ya. Selamat siang Mbak Tuti. Assalamualaikum. Halo sayang, apa kabar? Waalaikumsalam. Halo Kumi. Ini aku agak telat masuk. Tadi aku nyetir kan mau ke studio karena mepet waktu juga ya kan. Jadi aku masih di mobil nih, belum turun ke studio. Oke, belum turun ke studio. Kebetulan ada studio tempat latihan aku buat rekaman itu di belakang persis nih, di belakang mobil. Oke, Mbak Tuti, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Adep nih sudah diawali oleh Mas Adep. Kita berbicara mengenai musik dangdut yang ada tentunya di Indonesia, di Nusantara yang kita cintai. Ini Mbak Tuti sendiri adalah salah seorang penyanyi dangdut Nusantara. Iya, begitu ya. Biduan. Ya, biduan. Yang katanya TOP BGT begitu ya. Amin gitu ya. Amin gitu ya. Oke, Mbak Tuti, kita pengen tahu nih, mungkin pendengar kita juga pengen tahu kira-kira Mbak Tuti berkecimpung dari dunia dangdut ini dari sejak kapan nih Mbak Tuti? Aku kalau dangdut itu dari 2005. Dari 2005?
Ya, tapi nyanyi itu aku dari SMP, terus rekaman itu dari SMP, tapi rock. Oh, Terus rock aku, awalnya, bermula dari rock. ak- Aha. ya, terus aku bikin dangdut itu 2005. Ya tertantang lah sebagai penyanyi, harus bisa Hmm, segala macam genre gitu loh. mhm, Genre lagu mhm. mau pop, rock, dangdut, dia harus buat tantangan buat kita sebagai musisi, bisa nggak nih? Oh ternyata Bisa dangdut ya. bisa juga lah gitu, lumayan deh. Ternyata bisa juga ya, dari rock beralih ke dangdut begitu ya. Kalau Mas Adep sendiri nih, Mas Adep sendiri berkecimpung di dunia dangdut sejak kapan nih Mas Adep? Kalau maksudnya kalau dangdut mungkin baru berapa tahun ya. Cuma kalau dari era maksudnya masuk ke jadi drummer session ya, ini kita kan Ya. jadi sebelum jadi drummer session tuh gue punya band ya, maksudnya Mhm. ngeband dengan beberapa band. Masuk ke dunia session drummer tuh di tahun 2010 sih. Jadi udah apa ya, mainin beraneka ragam musik gitu. Jadi mainin jazz, Mhm. mainin Latin, mainin pop ya, pernah juga reguleran di kafe gitu. Jadi udah Mhm. masuk di era-era tahun-tahun segitu sih. Mhm. Oke Mbak Tuti kembali nih Mbak Tuti. Mbak Tuti apa yang membuat Mbak Tuti ini kira-kira tertarik dengan dunia dangdut, dengan musik dangdut itu sendiri? Padahal Eh, awalnya merupakan penyanyi rock katanya ya. Tawerannya kayaknya. Tawerannya jadi ya? Mau eh, yang dong, bi- yang bikin mau dong. yang Aha. bikin aku tertarik itu awalnya tuh kan sebenarnya sih, kalau untuk adrenalin di panggung terbuka itu dangdut sama rock hampir sama, karena kan Mhm. antusiasme penonton tuh kan memang bener-bener heboh banget ya di rock. Nah di dangdut juga. Nah kebetulan aku kan dulu waktu di rock itu sering bikin event itu rock dut. Jadi rock dulu Dangdut. nanti dangdut gitu. Dangdut. Nah Oh, rock dut ya. penggemarnya itu penonton fanatiknya beda-beda, sampai ada yang fanatik di rock sama dangdut berantem kan. Nah, Aha. tapi aku ngelihatnya di sini adalah kenapa suka dangdut? Karena ketika di panggung itu aku Mhm. seneng dangdut yang energik-energik gitu. Beat gitu ya. Nyanyi panggung penonton rame heboh. Ketika penonton mengapresiasi di panggung kita nyanyi dengan maksimal, joget, lompat-lompat, Mhm. mereka juga ikut, itu kayaknya seneng Ada banget. kepuasan begitu Nah, ya. ya makanya aku langsung tertarik. Oh, kayaknya kebetulan relasi pun juga banyak minta ketika aku dipanggil nyanyi, Mbak Tuti bisa bawain lagu dangdut ini nggak? Oh, ya udah mau nggak mau aku harus pelajarin lah, harus bisa gitu loh. Akhirnya ya itu Mhm. keenakan juga, enak. Apalagi ya Enakan ya. seperti seperti Oh, Adep bilang tuh ya apalagi ada yang kan, nyawer ya. sawer ya kan. Aku nyanyi sawer. Wah, Kami ada sawer. nyawer, Jadi Mas nyawer Adep lagu Tiap lagu lagu harus udah disawer habis. ya. Lagu jadi udah habis, aku muter terus, sawerannya belum berhenti kan deh. Gitu. sampai habis gitu ya. Sampai Iya, tiap lagu habis disawer gitu. ya. Lagu disawer gitu ya. Nah, Oke, makanya. ini kan ada anggapan dari sebagian masyarakat awal-awal mungkin ya, itu Ya, menganggap bahwa Heeh. musik dangdut itu musik kampungan. Ini bagaimana benar. mungkin tanggapan Mas Adep atau juga Mbak Tuti sendiri nih? Ya, Mungkin yang ke tadi Mas gue Adep dulu. bilang ya. Maksudnya kalau dulu kan orang image-nya mikir kalau dangdut itu musik kampungan ya, norak ya, atau Ya. kelas Mhm. bawah gitu. Cuma sekarang Mhm. kan kita lihat udah dangdut udah makin berkembang ya. Jadi bukan kelas bawah lagi, mungkin udah kelas pejabat kali ya, atau kelas partai politik gitu ya. Misalnya kalau Mhm. ada kampanye ataupun pasti yang di-hire atau yang diundang biduan-biduan dangdut gitu. Pasti karena kalau nggak ada intinya tuh kalau nggak ada dangdut nggak rame gitu. Jadi makanya kenapa Itu menjadi daya tarik begitu ya? jadi kalau ada Mhm. dangdut tuh kayaknya rame. Jadi makanya kenapa ya kita lihat mungkin kayak event-eventnya juga bisa dilihat kayak pejabat pun juga nggak, biar rame nih kampanyenya ya udah panggil dangdut gitu. Pasti dicari Aha. yang penyanyi yang udah lumayan gitu, yang bisa narik Mhm. massa gitu. Jadi ya makanya tadi gue bilang, jadi zamannya udah berubah sih gitu, karena kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Jadi sekarang mungkin kelasnya udah beda sih dangdut gitu. Jadi artinya di sini musik dangdut itu sendiri mungkin menyatukan ya Iya, kayak segala sekarang kita kalangan lihat begitu ya? di Mhm. TV aja kan malah banyak ini ya, kompetisi dangdut gitu kan. Ya. Bener Mhm. kan? Kayak setiap Betul, stasiun betul. TV itu banyak, malah bisa dibilang jam-jamnya udah sampai jam 12 malam gitu. Orang masih antusias gitu kan. Iya, Makanya kayak ajang-ajang nyari bakat malah banyak kan dangdut sekarang gitu dibanding yang lain gitu. yang lain ya. Oke, Ya. kita kembali ke Mbak Tuti nih Mbak Tuti.
Ya, kita pengen tanya nih Mbak Tuti, sudah berkiprah dari tahun 2005 begitu ya? Ya, di musik dangdut. Nah, selama berkiprah di tentunya Belantika Musik Dangdut Indonesia, ini kira-kira ada kendala nggak nih yang dihadapi oleh Mbak Tuti nih? Mungkin ada, mungkin bagaimana gitu ya? Kendala sih, ya paling kendala aku ketika nyanyi dangdut itu bang kan harus cengkoknya ya. Dangdut itu kan yang memang susah lah gitu. Aku memang di dangdut ini nggak ngambil lagunya yang terlalu mellow karena agak-agak berat di cengkoknya itu loh. Tapi di lagu-lagu dangdut aku ada satu lagu mellow, satu lagu aja sih aku bawain. Lumayan tuh cengkoknya capek banget pas rekamannya gitu. Jadi sebenarnya kendala aku tuh cuma ya kalau buat cengkok, makanya pemilihan lagu yang aku bawain di setiap dangdut aku itu dangdutnya pasti yang remix rock. Jadi cepet nadanya gitu, bukan yang slow. Cuma bukan berarti nggak ada lagu yang slow, ada satu lagu. Itu emang agak berat di cengkok aja aku mah. Ya. Itu aja. Oke, kita kembali ke Mas Adep. Mas Adep ini kan merupakan salah satu juga orang yang berkecimpung di dunia dangdut ya. Dari mulanya katanya dari band awalnya ya. Iya, benar. Bermula dari band, kemudian akhirnya tertarik ke dangdut. Yang membuat tertarik ke dangdut tadi apa nih Mas Adef gitu ya? Kok dari GPC, band tiba-tiba GPC. Yang GPC penting cair. Yang cair penting terus. Yang penting cair ya. Ya kalau gue bilang kalau ditanya tertarik karena apa ya, dangdut tuh banyak eventnya ya. Jadi bisa dibilang ya kita acara sunatan atau acara kawinan dangdut gitu kan. Dangdut ya. Acara apapun kalau tadi saya bilang kan, maksudnya kalau nggak ada dangdut nggak rame. Jadi karena emang banyak event ya udah mau nggak mau kan kita sebagai drummer yang apa ya, jadi session drummer ya harus siap gitu dimanapun gitu. Jadi misalnya kayak ada callingan, Dev main dangdut mau nggak lo? Ayo berangkat ya. Yang penting cair kan? Iya cair dah. Jadi pergeserannya yang penting cair nih Mbak Tuti. Gimana Mbak Tuti? Pendapat Mbak Tuti sendiri gimana nih? Masalahnya gini, kalau pemain drum itu kan susah buat disawer dia main. Benar. Jadi dia cuma ngarepin cair ini aja. Kalau kita honor cair, saweran juga lebih double kan daripada Adep. Jadi tapi perlu kolaborasi yang baik nih antara tentunya Mas Adep sendiri sama Mbak Tuti gitu ya, agar bisa cair begitu ya. Itu dia. Karena Adep main drum itu pengaruh itu buat dangdut itu. Oh, begitu ya. Dia main drum itu ternyata berpengaruh sangat ya terhadap pengaruh banget, iya. Ini biasanya lagu dangdut yang dinyanyikan lagu dangdut seperti apa nih Mbak Tuti? Ya itulah aku paling banyak sih yang bisa buat goyang aja. Maksudnya yang emang lagunya itu agak-agak energik gitu loh. Biasanya lagu-lagu aku kayak Wak Kuncar, terus ya kayak lagu aku yang baru kan Cogan, itu kan musiknya juga buat goyang enak gitu. Buat joget-joget ya. Jadi buat suasana menjadi meriah begitu ya? Iya betul. Nah di panggung juga bisa jadi liar ya kan? Kalau bawain yang melo-melo tuh aku jarang banget kecuali. Mungkin tantangannya tadi kalau yang melo itu mungkin karena cengkoknya itu jadi Mbak Tuti ya? Cengkoknya paling gini. Ada tingkat kesulitannya tuh kalau yang melo kan nggak ada juga yang aku masih bisa siasati lah gitu, nggak terlalu berat cengkoknya. Tapi kalau yang udah lagu-lagu berat tuh kan kayak Bunda Rita Sugiarto itu kan lagunya cengkok banget tuh. Nah, ya, paling aku milih yang memang sesuai dengan kemampuan aku lah gitu. Kalau yang udah berat banget aku nggak berani juga. Takutnya karena gini, dangdut ini kan banyak penyanyi dangdut ya kan. Mereka ada yang memang benar-benar pakarnya di dangdut. Jadi aku juga ya sebisa mungkin memang yang kemampuan aku lah gitu. Aku bawakan lagu dangdut kalau yang melo pakai cengkok, nggak mau yang terlalu berat-berat banget juga. Tetap aku bawain yang slow tapi masih yang aku masih sanggup lah gitu. Masih sanggup bisa. Ya. Oke, ini menarik sekali tentunya pendengar dan juga pemirsa masih di Pro Dangdut berbincang dengan tentunya dua bintang tamu kita, ada Mas Adef dan juga tentunya Mbak Tuti Dharma Wangsa. Nah, buat pendengar
dan juga pemirsa, kami persilakan saja mungkin untuk langsung bertanya dengan kedua bintang tamu kita, bisa melalui line telepon di 0711 369977 ya, di 0711 369977. Kita sapa dulu nampaknya Mbak Tuti dan juga Mas Adep sudah ada yang masuk ya. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Kita selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore, dengan siapa ini? Beta dari Jakarta mau ke Palembang. Waduh, boleh Waduh, sekali. ya. Dari Jakarta mau ke Palembang. Iya. Apa boleh buka pintu buat orang Beta Jakarta? Oh, boleh dibuka pintunya. Jangan Ria Silakan Jakarta. masuk. Ria Jakarta. Oke, Ria Iya. silakan mau tanya dengan dua bintang tamu kita, dipersilakan. Ini dua bintang tamu ini asli dangdut nih. Asli dangdut Asli nih. dong, masa palsu sih? Iya. Mbak Tuti Dharma Wangsa sama Mas Adef nih. Oh gitu. Kalau yang cowok nih, Ah. udah berapa lama nih jadi kecimpung dalam dangdut nih? Nah, ini Mas Adef ditanya sudah berapa lama nih Iya. berkecimpung dalam Berapa lama dangdut? bisa? Hah? Udah berapa lama berkecimpung Oh, dalam dangdut? mau langsung jawab nih apa gimana? Ya, langsung Ya, jawab. boleh langsung Langsung jawab jawab. lah. Oke, langsung jawab. Kalau di dunia dangdut udah sekitar mungkin 5 tahun yang lalu ya udah mulai ya. Jadi sebenarnya kalau masuk ke dunia maksudnya session drummer yang benar-benar pure ngiringin beberapa penyanyi sih dari tahun 2010 sih udah mulai itu. Udah mulai ngiringin beberapa penyanyi-penyanyi biduan-biduan gitu. Jadi bisa dibilang mungkin udah sering sih ngadepin biduan-biduan. Asik. Hai, asik juga nih. Terus yang wanitanya Ini Mbak Tuti nih. Mbak siapa? Mbak Tuti Dharma Wangsa. Tuti. Halo, selamat siang. Ya, Jakarta ya Mbak Tuti ya. Iya, betul. Kita tetangga, kita di Tebet ya. Nanti di Tebet kita main. Oh iya, Oh, tetangga. Tebet. Deket Jauh itu. dari stasiun Tebet lah gitu. Udah tahu stasiun Tebet. Ini mau ke Palembang Tahu, nih tahu. sekarang. Oh, ke Palembang Iya, ini nampaknya. Kita ini kan berselancar, pakai bilang patroli di udara, patroli bertanya. Jadi mau tanya nih sama Mbak Tuti. Mbak Ya, Tuti, terus lagu-lagu dangdut yang Mbak Tuti senangin itu penyanyi-penyanyi dangdut apa? Antara pria sama wanita yang Mbak Tuti Oh, sukai. yang menjadi yang aku senang banyak Ya. sih ada Bunda Rita Sugiarto, Mbak Inul Daratista, Elvi Oh, Sukaesi, pokoknya Yang cowoknya penyanyi dangdut yang udah senior aku seneng semua, mereka bagus-bagus nyanyinya. Terus bagus ya. karakternya pun beda-beda gitu. Ya buat pengalaman aku ngambil ilmu dari mereka yang udah terjun lama di dangdut. Oh gitu. Oke. Mbak Tuti yang sering muncul cengkok-cengkok yang asli dangdut gitu. Ada kan dangdutnya reggae, remix gitu. Yang Nah, Mbak Tuti bawain sekarang apa nih? Yang suka? aku Remix sih apa? Reggae. kalau lagu saya kebetulan agak ngebeat Mbak lagunya, lagu dangdutnya dangdut rock remix gitu yang bisa buat goyang-goyang. Kalau yang cengkok-cengkok banget aku nggak ada, kecuali lagu Ada ya? lama aku ada satu lagu doang tuh judulnya Letih. Boleh lah nanti dimainkan ya Yus. Nyanyiin. Nanti iya nanti RRI Iya, Palembang yang kan. buat spell ya. Iya. Terus yang tadi Mas siapa nih tinggal Mas di Adef, Jakarta Mas juga ya? Adef. Ada. Adef, ya. Bang Da di Jakarta juga? Iya, Jakarta juga. Bah, berarti lari ke Palembang ya? Nanti ketemu lah di Jakarta lah. Di mana di Di Tebet ya? Palembang Di juga Tebet. ada loh Ah, Jakarta, di Palembang. semua. Di Iya, Palembang juga ada di Jakarta, tapi kan Jakabaring dan asli. sekitarnya. Maunya yang asli dong. Gitu ya kan? Iya, Iya. Nah, nanti kalau sudah sukses, penyanyi sukses, ingat-ingat Ria Jakarta ya. Oke, Oh, Mbak Rina. iya, Terima kasih iya. ya. Saja Yo. buat DJ bintang tamu berdua, buat PR Center RRI Palembang. Itu jalankan tugas dengan baik. Salam sehat ya. Itu saja dari Ria Jakarta. Oke, selamat sore. Baik, selamat Bye-bye. sore. Bye-bye. Terima kasih kembali. Thank you. Buatnya Mbak Ria tadi ya, yang ada di Jakarta nih ya. Baik, selanjutnya kami persilakan saja buat tentunya pendengar dan juga pemirsa untuk bisa langsung berpartisipasi kembali di 0711 369977. Nah, Mbak Tuti, tadi sudah Ya. sempat tanya nih oleh tentunya pendengar kita, katanya siapa penyanyi dangdut. Nah, sekarang yang paling idola dari Mbak Tuti yang bisa menjadi apa ya acuan untuk menyanyi dangdut itu siapa nih Mbak Tuti? Acuan aku penyanyi dangdut sebenarnya sih banyak ya.
Aku emang suka Inul, dulu aku pernah manggung bareng dia juga tuh. Waktu Dengan Mbak Ci ya. awal-awal Mbak Inul naik daun lagu apa sih dulu tuh? Dikocok-kocok akhirnya sama goyang Inul ya kan. Nah, itu aku sering bawain goyang Inul dulu di panggung. Nah, terus aku juga suka Rita Sugiarto juga. Karena lagu-lagu dia emang bagus-bagus sih ya. Nah, aku juga suka sama Pak Haji Rhoma Irama, lagu-lagu dia juga aku suka karena banyak juga lagu-lagu dia tuh yang ngebeat tapi ada bumbu-bumbu rocknya juga loh Pak Haji itu lagunya. Yang ngebeat tapi berbumbu rock begitu ya. Musik-musiknya kalau buat di panggung makanya aku suka gitu. Mas Adep ini kayaknya rocknya udah dapet nih Mas Adep. Karena Mas Adep rambutnya gondrong gitu ya. Oke, kita persilakan mungkin buat pendengar kita, pemirsa yang ingin bertanya langsung dengan dua tentunya bintang tamu kita melalui telepon di 0711 369977. Mas Adep, kalau tadi saya sempat nanya dengan Mbak Tuti, kendalanya apa nih Mbak Tuti kalau tadi ya sebagai penyanyi dangdut. Nah, Mas Adep ini kan tentunya sebagai berkecimpung di dunia dangdut ini kan sebagai pemain musik ya. Nah, ini kan berbeda nih dari band, tiba-tiba langsung ke dangdut. Ini kira-kira apa kesulitannya nih Mas Adep? Oke, mungkin kalau dangdut itu kan kita main drum sama ada pemain gendang ya. Nah itu kita biasanya yang khas dari dangdut adalah gendang ya. Gendang, makanya. Jadi kita komunikasi dulu sama pemain gendang. Oh, lo part gendangnya kayak gini nih, berarti nanti gue nggak masukin drumnya seperti ini. Karena kalau takutnya gue juga lebay, ntar jadi nggak enak musiknya gitu. Jadi kayak waktu itu juga ada yang ngajakin gue juga ya buat bantuin di proyeknya temen tuh. Jadi musiknya kayak seperti kayak soneta ya. Cuma dia cuma gendang doang, nggak pakai drum. Terus gue bilang ya udah kita workshop aja dulu gitu sama pemain gendangnya, karena kalau nggak workshop nanti takutnya tabrakan nih, kan nggak enak tabrakan gitu ya kan. Tabrakannya dua. Iya. Oke, workshop dulu kita komunikasi, bagi part gitu. Oh, lo gendangnya gini, nanti gue masuk drumnya gini ya. Jadi di saat lo lagi seperti ini, gue kayak gini. Jadi nggak boleh masing-masing. Jadi komunikasi yang sangat baik harus dilakukan ya, kerjasama yang baik komunikasi, kerjasama dong, kan tim ya. Asik gitu ya. Baik Mbak Tuti, kemudian juga Mas Adef ya, kita nampaknya break sejenak ya. Kita akan dengar lagu dari Mbak Tuti nih. Nah, ini ada lagu yang sudah kita persiapkan dari Mbak Tuti. Ada Cogan. Ya, asik. Kita goyang nih ya. Cowok ganteng. Tetap stay bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Thank you. Lagi istirahat ini kan. Jantung hatiku berdebar tak menentu bila ku lihat kamu lewati jalan rumahku. Langkah gaya ada orang nggak di atas? yang penuh dengan pesona. Ke atas aja. Nggak enak sih siaran di radio mulu. Di radio di mobil. Kamu lirik matamu menembus mungkin lagi cocok. Lo komen dong Om. Rasa diri ini terbuai oleh senyummu. Ahai, kumismu menghiasi besok siaran lagi deh. Aduh, jatuh hatiku. Jadi mie ayamnya ntar aja. Tapi Jerry mau datang. Datang tuh dia. Udah dia bilang OTW. Tunggu dulu. Dalam hati aku bertanya, siapakah Enggak, Mia emang yang membuat diriku ini agak dia mau di drop PAI, gue udah suruh datang. Sebelum Jerry bilang mau datang. Bila malam jadi impian, engkaulah cowok ganteng, siapa sih kamu? Andai ku jadi pacarmu, sungguh bahagia terasa di hatiku.
pakai emang transparan. Lirik matamu merus di dadaku, serasa diri ini terbuai oleh senyum. Kumisku Udah sama nih masalahnya. senyummu. Aduh, jatuh hatiku. Dalam hati aku bertanya, siapa cowok? Komen dong, komen YouTube siaran. Ya udah gak usah deh. Gak usah. Bayang, bila malam jadi impian, engkaulah cowok ganteng, siapa sih kamu? Andai ku jadi pacarmu, sungguh bahagia terasa di hatiku. Oke pendengar dan juga pemirsa, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan tentunya masih dengan dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Walaupun hanya secara visual bisa bertatap muka, senangnya sangat luar biasa gitu ya. Dan yang masih untuk pendengar juga kami persilakan nanti bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 0711 69977 untuk langsung bertanya dengan dua narasumber yang luar biasa ini ya. Nah, kita kembali ke Mas Adef ya. Mas Adef dan Putri Dharma Wangsa nih ya. Saya pengen tanya nih Mas Adef. Ya. Pandangan Mas Adef sendiri terhadap musik dangdut. Nah, menurut Mas Adef itu musik dangdut itu adalah musiknya seperti apa sih? Oke. Kalau dibilang musik dangdut itu udah makin berkembang ya. Tadi yang tadi gue ceritain. Kalau ditanya pandangannya, pasti pandangan ya, melihat ke depan ini tentang prospek musik dangdut ini makin bagus gitu. Karena emang udah banyak peminat dan kita lihat udah banyak ajang-ajang kompetisi, banyak juga melahirkan bintang-bintang baru gitu. Terus di TV-TV juga udah branding ya dangdut ya. Jadi jangan pernah takut namanya main musik dangdut. Maksudnya pengen jadi musisi dangdut nih. Jangan takut nggak ada job, pasti banyak job gitu. Wow. Yang kebanjiran job lain nih Mbak Tuti ya. Oke, Mbak Tuti. Kalau banjir job kayaknya ya. Ya. Mbak Tuti sendiri pandangannya terhadap musik dangdut ini apa nih Mbak Tuti? Gimana Mbak? Pandangannya terhadap musik dangdut. Pandangan aku musik Dari dangdut awal itu sampai dengan saat ini. bagi aku musik dangdut tuh pokoknya musik yang legend di Indonesia, nggak akan dimakan waktu. Dan legend of music ya. Iya, udah gitu itu lagu dangdut tuh nggak bakalan punah lah bahasanya ya. Jadi setiap acara apapun, event apapun, itu kalau di acara-acara tuh pasti ada yang minta lagu dangdut. Jadi dangdut tuh dibutuhkan banget untuk dunia entertain sih, aku ngakuin gitu. Karena nyanyi-nyanyi di mana aja juga dangdut ya. Pasti mintanya dangdut. Dangdut. Ada dangdutnya, seling-selingannya itu pasti ada dangdut. Oke. Kalau dari awal nih Mbak Tuti, di musik dangdut gitu kan awalnya kan katanya dari rock ya, tiba-tiba ke dangdut. Pernah nggak ketika masih menjadi seorang penyanyi rock diminta untuk nyanyi lagu dangdut? Nah, ini justru
Kadang Nah, aku suka ini pengalaman aku yang lucu juga awal-awal aku terjun di dangdut itu. Ini saya pengen tahu pengalamannya ini. Pertama kali aku tuh bisa nyanyi dangdut tuh kan hafalnya lagu Dina Mariana tuh Hasrat Hati sama Aha. Kopi Dangdut. nah Dan itu Cuma benar-benar. dua lagu itu Pasti. yang aku bisa. Jadi kalau manggung di mana-mana, aku udah ngomong duluan. Pernah aku kan nggak kenal penyanyinya, aku diem Aha. aja. Nggak taunya lagu aku dibawain, matilah. Udah nggak ada lagu dangdut lagi. Aha. Akhirnya aku bawain lagi tuh dangdut, Kopi Dangdut aku ulang lagi, padahal udah dibawain. Jadi aku Jadi manggung di awal lagi, udah dibawain lagi aku gitu udah ya. wanti-wanti, baik-baikin. Ya, habis aku nggak punya lagu-lagu lain selain Ya. dua lagu itu waktu awal-awal terjun kan. Nah, terus udah gitu besok-besoknya ketika aku dipanggil lagi, aku baik-baikin penyanyi, aku kan tahu mereka pasti banyak lah perbendaharaan lagu dangdutnya, kalau aku kan kurang. Jadi aku udah bilang, tolong dong lagu aku yang ini jangan dibawain. Awalnya seperti itu. Jadi aku tuh ketar-ketir setiap manggung, waduh dangdut gue kurang nih gitu loh. Tadi bawain sama penyanyi lain mati dah. Nah, tapi dari situ aku sadar diri, oh gue nggak boleh, masa cuma dua lagu ini, ya lama-lama nambah lagi gitu. Ya lumayan nambah-nambah lah perbendaharaan lagu dangdutnya. Iya. Nah, kalau Mas Adep, tingkat tersulitnya Mas Adep ketika memainkan musik dangdut apa? Oke, Kalau Mbak kalau Tuti kan tingkat tersulitnya cengkok ya. Kalau iya, penyanyi kan cengkok ya. Kalau dia pemain musiknya sendiri apa nih? nah, iya. Jadi dangdut itu banyak istilahnya namanya sinkopasi. Jadi kayak ada kita banyak apa ya? Kan patternnya tuh nggak lurus ya kalau dangdut ya. Ya. Nggak lurus aja. Ada naik turun. Terus dia ada namanya Ritme yang naik turun ya. Terus ada nama istilahnya tuti. Tuti itu kayak mesti main bareng. Dap 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 dap. Nah, mesti sama tuh antara gitar, bass, drum, sama gendang, dang, drang, dang, dang, itu kan mesti sama ya. Jadi ada part-part yang mesti, Seperti itu ya. jadi mesti namanya kalau di musik tuh namanya tuti. Jadi kayak main bareng. Jadi semuanya emang harus. Mbak Tuti disebut loh. Namanya Tuti tadi katanya. Iya, jadi Namanya Tuti gitu. jadi itu yang mesti kita harus, misalnya dia mainnya di up kayak itu harus bareng tuh, misalnya kita mukul simbal atau mukul snare atau mukul yang lain gitu. Jadi makanya ada part-part yang mesti harus diapalin tuh, kalau nggak kan nggak apa ya, jadinya kan datar, karena kan dangdut kan bukan musik yang datar aja gitu, jadi banyak sinkopasi ya, banyak pattern gitu, banyak yang apa ya, masalahnya banyak yang seperti itu sih gitu. Jadi itu lebih sih tertantang mana nih, mainin musik dangdut sama musik band? Oke. Pertanyaannya Hayo. Nanti Mbak Tuti juga ditanya nih. Oke, kalau tentang mana dengan rock, antara rock dengan dangdut gitu ya. Kalau misalnya main sama band itu biasanya kita karena mungkin seumuran jadi nggak ada masalah ya. Maksudnya dalam arti kata misalnya kita salah atau apa ya teman lebih mengerti ya. Cuma kalau kita udah masuk ke dunia dangdut, ibaratnya kita udah kerja sama orang ya, kita udah ibaratnya kerja banyak orang lah di situ yang terlibat gitu, atau banyak juga ada beberapa musisi senior juga kan. Ya. Nah pasti intinya kita nggak boleh, gimana caranya nggak boleh sampai salah nih. Jangan sampai salah ya. Iya, karena maksudnya udah profesional, kita kerja sama orang gitu kan. Jadi gimana caranya kita ya senyaman mungkin tuh orang pas kita main tuh nyaman gitu. Jadi jangan sampai terlalu lebay juga gitu. Kalau main sama band kan kita mau lebay kan nggak masalah kan gitu. Paling teman ngingatin dong, lu jangan lebay dong. Cuma kalau kerja sama orang kan pasti gini, misalnya kita lebay pasti dibilang gini, lu main jangan lebay dong, ntar kagak gue bayar loh. Nggak banjir lagi dong ya. Oke, kita kembali ke Mbak Tuti. Kalau tadi kan pemainnya nih Mbak Tuti, ini penyanyinya. Mbak Tuti dari 2005 sudah berkecimpung di belantika musik dangdut ya? Atau dari 2005 itu awalnya cuma penyanyi rock dulu? Sejak kapan yang terjun langsung ke dunia dangdut? Ya, halo Mbak Tuti. Suara lo hilang, Miss. Suaranya hilang. Coba. Ya.
Nah, oke. Coba. Sebenarnya kalau untuk yang terjun di dangdutnya, aku bukan dari itu, rekamannya emang 2005. 2005 Tapi kalau udah rekamannya. mulai profesional di panggung-panggungnya sih dari sebelum 2005 aku udah terjun. Karena kan gini, aku kan emang awalnya rock nih ya kan. Nah terus karena sering panggilan nyanyi, mau nggak mau aku harus mendalami beberapa lagu dangdut gitu loh. Nah makanya dituntut aku harus banyak tahu nih lagu-lagu dangdut. Nah mungkin kalau soal dari kapannya ya aku lupa juga ya, mengalir aja sih, mengalirnya itu Aja. karena kan kita awalnya di rock, ketika sering manggung, sering dapet job, akhirnya aku sering bawain dangdut juga, jadi campur rock juga, dangdut juga gitu aku bawa. Juga. Oke, kami persilakan untuk tentunya pendengar dan juga pemirsa untuk langsung bisa bertanya dengan dua bintang tamu melalui line telepon 0711 369977 ya. Jadi langsung saja untuk langsung bertanya di 0711 369977. Nampaknya sudah ada nih Mbak Tuti dan Bang Ade, kita sapa dulu. Halo. Pro Dangdut. Pro Dangdut, ada kita. Iya, dengan siapa nih sayang? Dari Maluku Tengah nih, dari timur Indonesia. Dari Maluku Tengah, dari Waduh, timur jauh Indonesia. juga. Wow, jauh nih ya. Dengan siapa sayang? Iya, dengan Ayu. Tapi suaranya kok agak ini ya, apa karena masih jaringan belum pulih di sana ya? Oh, suaranya agak terputus-putus ya? Iya, terputus-putus ke daerah, apa namanya, suaranya Mbak di iPhone saya. Oh, ya, tapi suara kamu ya? Suaranya Suara jelas kamu ya? jelas kok. Ya, kamu suara Ayu kok. jelas di sini ya. Iya, Oke, Ayu nggak silakan. bisa komunikasi dengan bagus, maaf ya, saya pengen kesal gitu. Saya nggak bisa mendengarkan, karena kalau RRI Playground-nya relaynya agak lama ya. Oh iya, agak tertunda ya. Oke, pertanyaannya apa Makasih ya sayang? buat semuanya, salam Pro Dangdut. Salam Pro Dangdut. Oke, baik. Ini karena terkendala di jaringan ya. Jadi kalau dari RRI Play-nya katanya tertunda ya Mbak Suni ya. Oke, kita persilakan saja di 369977 di 0711 di belakang Ayu yang dari Timur Nusantara. Wah, dari Timur Nusantara nih dengar ya. Oke, kita pengen tahu lagi kepada Mbak Tuti dan juga Mas Adef nih. Dari perkembangan dari zaman ke zaman, dari musik dangdut yang awalnya musik dangdut yang apa ya? Yang tradisional begitu ya, akhirnya klasik. beralih kepada ya dari klasik akhirnya beralih kepada koplo dan segala macam ini. Kira-kira ke depan menurut Mas Adef dan juga Mbak Tuti sendiri, perkembangan musik dangdut itu bagaimana nantinya ke depan? Kalau melihat dari sekarang. Kalau gue bilang sekarang udah teknologi ya, jadi kita kan musik itu melihat dari teknologi ya, kayak misalnya penemuan-penemuan sound gitu, misalnya tadinya sound gitar seperti apa atau sound drum seperti apa, kita lihat mungkin kalau drum sendiri kan ya dari drum zaman Beatles ya, misalnya 60 itu kan ya suaranya mungkin kalau bisa dibilang ya mungkin kalau sekarang mungkin udah beda ya. Kalau dulu kan kayak gitu aja udah bagus gitu. 70 juga masuk lagi, beda lagi 80 masuk sampai 2000 sampai 2020. Ya mungkin kalau kita ngomongin musiknya sendiri dangdut otomatis makin teknologi makin berkembang pasti ada unsur-unsur baru lagi sih. Jadi makin banyak penemuan sih. Jadi misalnya ya tadi gue bilang kan banyak udah ada pop dangdut, jazz dangdut ya. Mungkin nanti populer mungkin metal dut kayaknya mungkin. Metal dut. Ya. Jadi udah nyanyinya kenceng. Saya pengen sekali mendengarkan seperti apa begitu ya. Iya, makanya itu yang belum terpikirkan oleh musisi gitu. Wah, kayaknya eksperimen apa lagi nih soal dangdut gitu, karena kita melihat udah ya sekarang kan apa-apaan udah semua teknologi ya, perkembangan zaman juga makin cepat gitu. Jadi pasti kalau gue bilang bakal ada sesuatu yang baru lagi sih buat dangdut sih gitu. Oke, jadi perkembangannya akan semakin pesat dari hari ke hari begitu ya. Oke, kalau Mbak Tuti gimana Mbak Tuti? Ya, perkembangan musik dangdut dari dulu sampai dengan sekarang, dari yang klasik sampai dengan sekarang. Kira-kira ke depan musik dangdut ini seperti apa nih? Kalau menurut pengamatan Mbak Tuti dangdut? Kalau aku lihat sih perkembangan musik dangdut itu pesat banget. Karena makin kesini kan musik dangdut udah banyak juga variasi musiknya. Terus mereka juga udah dikenal di dunia luar juga ya dangdut ini ya, makin kesini. Dan cara mereka mengaransemen musiknya pun juga makin kekinian, makin kesini itu gitu loh. Mereka juga kadang-kadang ada nuansanya lebih eksklusif lah yang di mata orang.
oh dangdut kampungan nih, ini maaf sebelumnya Aha. dianggapnya gitu loh ya kan. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat video-video klip dangdut sekarang, anak-anak sekarang, terus kita ngeluarin lagu tuh musiknya pun juga itu udah lebih kekinian lagi. Jadi orang lihatnya udah dangdut itu udah bukan yang kelas-kelas oh ngampung nih atau ini enggak, tapi kita merambahnya itu ya. kelasnya udah setara lah gitu loh. Pokoknya begitu ya. Ya, nilai plusnya banyak lah kalau dangdut. Makanya aku bilang dangdut ini tajam meningkat, makin oke punyalah pokoknya dangdut. Nah, dari musik dangdut sendiri nih Mbak Tuti, kalau menurut Mbak Tuti sendiri, apakah ada nilai edukasi yang bisa tentunya menjadi apa ya, menjadi acuan bagi generasi muda untuk bisa mencintai musik dangdut nih? Nilai edukasinya saya pengen tahu. Ayo, edukasi. Aduh. Kalau nilai edukasi sih sebenarnya pokoknya apapun dalam dunia seni itu kita kalau nyanyi bukan cuma dangdut sih sebenarnya ya, nilai edukasinya kita kan di sini kan kadang-kadang di lagu dangdut itu kita menyampaikan sesuatu dari liriknya gitu loh. Liriknya itu kadang-kadang terjadi kejadian di masyarakat, terjadi kejadian anak-anak muda sekarang. Kadang-kadang itu ada kan lirik lagu yang membangun, yang masih ngasih semangat. Contohnya misalnya patah hati, tapi lu jangan larut lah dengan patah hati ya kan. Ya, pesannya begitu ya. Ya kita sebagai misalnya ada kan lagu, oh ini gue perempuan disakiti, tapi gue masih bisa survive, masih bisa move on gitu. Nah itu ada edukasinya adalah nilai edukasinya adalah nih lo sebagai cewek nih kalau misalnya disakitin cowok udah bodo amat pikirin karya yang lain gitu. Itu edukasi buat karena kan kalau di dangdut itu rata-rata lirik-liriknya itu benar-benar kejadian nyata banget, makanya kan dangdut tuh sering orang senang bawain ya karena seperti itu ya. Cuma sesuai ada dengan yang nurani ya yang dialami begitu ya. Iya. Ya, terus jangan ditiru kalau yang nyeleneh-nyelenehnya gitu loh. Kadang kan di dangdut ini image-nya kan goyangnya kadang-kadang sensual yang lagunya apa nggak sesuai goyangnya. Terus dilihat anak-anak, nah istilahnya tuh jangan ditiru seperti itu gitu loh, tampilkanlah nilai positifnya ya yang bagusnya ya. Kita ambil nilai positif. Pokoknya jangan nampilin supaya menarik penonton lu mesti goyang hot sensual yang anak-anak nonton lihat. Padahal itu cuma sebentar aja, tapi tampilinlah karya yang bagus di situ. Istilahnya memang lu nyanyi bagus, lirik bagus, suara diperbaiki lagi, ya attitude-nya lah lebih diperbaiki. Nah, sekarang ke Mbak Tuti kembali nih Mbak Tuti. Ini saya sangat penasaran. Ini kan namanya Mbak Tuti Dharma Wangsa. Ini dengan Mbak Irma Dharma Wangsa. Katanya kakak adik ini yang salut saya tuh kakak adik penyanyi dangdut semua yang hebat-hebat ya. Itu Irma sama aku kan jadi aku anak pertama, Irma anak nomor 3. Sebenarnya kita ini awalnya dua-duanya penyanyi bukan dangdut, Irma juga. Cuma yang duluan terjun rekaman di dangdut itu Irma memang karena ketika dia manggung-manggung kebetulan ada banyak job yang manggil dia tuh eventnya tuh dangdut terus. Ya. Nah, kebetulan ada pertama lagu dia tuh dulu salah satu produser nawarin, Irma lu kayaknya cocok nih mau dangdut nih gitu. Dikasihlah lagu dia tuh lagu, kalau nggak salah lagu Mandarin yang di Indonesiain gitu loh. Nah itu awalnya akhirnya dibikin Sirgo Banggosir. Nah kalau aku di panggung aja dangdut, tapi untuk rekamannya emang lebih dulu Irma untuk dia memang lebih yakin duluan dia dengan jati dirinya dia. Lebih yakin duluan ya dengan jati diri ya. Oke, ini menarik ya dua kakak adik yang ternyata berkecimpung di dunia dangdut, di Belantika Musik Dangdut Indonesia ikut menyemarakkan begitu ya. Nah sekarang harapan nih, kita pengen tahu harapan dari Mbak Tuti dan juga dari Mas Adep sendiri terhadap perkembangan musik dangdut Nusantara. Silakan dulu mungkin Mas Adep dulu dari tadi Mbak Tuti ya kita kembali. Oke, merajuk sama saya. Oke, harapannya yang pasti kalau sekarang mungkin kita
pengennya cepat selesai dulu nih pandemi nih, biar bisa ada offer lagi nih. Amin. Iya, biar bisa ada manggung lagi Akhir ya? gitu. Karena musisi pasti udah kangen ya sama manggung gitu. Iya. Ya penonton juga kangen juga pengen nonton manggung gitu. Karena emang beberapa orang juga ngerasa atau banyak ya, mungkin bukan beberapa orang doang, melihat kalau nonton secara live sama nonton via streaming itu beda rasanya gitu ya. Terus musisi juga sebaliknya, main di live streaming sama offer yang langsung ada penonton tuh memang beda gitu. Jadi Beda ya. harapannya yang penting itu dulu tuh, pandemi cepat selesai. Ya mungkin yang belum divaksin segera vaksin gitu. Jadi perputaran itu akan segera Iya. berlangsung begitu Jadi ya. jadi sebenarnya intinya gini sih, kalau sekitar 90% masyarakat Indonesia udah divaksin gitu, untuk Ya. kembali new normal gitu, ya mungkin dengan cepat gitu. Mungkin ya tahun depan kita udah bisa ada panggung gitu, udah ada gigs, ada show. Kan pengen juga gitu ngeliat di Eropa, orang Eropa udah bikin konser gitu ya kan. Kapan nih Indonesia, pengen juga gitu kadang-kadang. Iya, mikirnya udah gitu, pengen cepet-cepet nih gitu, karena ya apa ya, kostum kan jarang dipakai juga gitu. Takutnya nggak muat ya kostumnya lagi. Iya, makan mulu ya kan, manggung-manggung. Manggung Iya, ya. iya. Dompetnya nggak tebal ya, badan nggak tebal ya, coy. Iya, biasanya sebelum manggung ngeblow rambut, nyisir rambut, sekarang kerjanya nyisir rambut, mulu kapan nih manggung, kapan manggung gitu. Amin. Semoga pandemi segera berlalu. Iya. Oke, Mbak Percaya Tuti, lah. silakan harapannya Mbak Tuti. Mbak Tuti Dharma Wangsa, silakan harapannya. Harapan aku sih untuk musik dangdut ya makin lebih berkembang lagi, makin lebih maju lagi, makin keren. Pokoknya makin di tempat yang lebih berkelas, dan udah di mata orang-orang tuh dangdut bukan yang dangdut kampungan, enggak. Tapi dangdut itu sudah memang masuk di semua kalangan, bahkan kalau bisa go internasional, udah benar-benar yang diakui lah seluruh dunia lah dangdut. Ada kemungkinan sampai go internasional mungkin? Untuk musik kalau dangdut? kemungkinan pasti ada lah, karena aku kan juga sering lihat-lihat juga senior kita di dangdut, mereka kan juga sudah sering manggung di luar sana, dan apresiasinya tuh benar-benar ada lah gitu dari orang-orang sana gitu loh. Bahkan kan ada artis-artis luar juga yang merambah ke sini bikin-bikin nyanyinya dangdut. Dangdut ya. Kalau aku lihat. Berarti bangga dong kita sebagai orang memang Indonesia enak buat ya. goyang juga. Iya, bangga dong ya kita Iya, sebagai betul. orang Indonesia dengan musik dangdut ya. Oh bangga lah. Mungkin ini sih mau nambahin dikit aja, kalau gue bilang Silakan. kan Bapak Sandiaga Uno kan udah mendaftarkan musik dangdut tuh di UNESCO yang gue tahu ya. Jadi dangdut itu udah punya Indonesia banget gitu. Jadi ya itu salah satu langkah bagus juga yang dilakukan oleh Bapak Sandiaga Uno ya, karena udah ada ibaratnya melestarikan musik Indonesia gitu, dangdut terutama. Jadi jangan pernah takut aja sih, karena kalau udah didaftarkan pasti kan kita juga gampang ya, kita mau go internasional atau mungkin main ke negara mana gitu, karena emang udah diakui kan gitu, musik yang udah udah terdaftar lah gitu. Jadi jangan pernah takut, itu pesannya ya. Iya dong. Iya dong. Kalau Mbak Tuti apa nih pesannya Mbak Tuti untuk seluruh pencinta musik dangdut Nusantara nih? Ya sama lah, hampir sama, nggak jauh beda kayak Adep. Pokoknya berkarya terus, tampilkan yang terbaik, nggak usah mikirin mau laku apa enggak. Jangan cari sensasi sih. Tampilin karya sebaik mungkin, ya kan. Syukur-syukur ada rezeki di situ. Syukur-syukur ada rezeki. Namanya musisi itu kan makanannya memang musik, harus dengan kayak musisi kan kayak pemain band kayak atau penyanyi kayak itu memang udah makanan mereka. Lagu-lagu itu walaupun kadang ada yang udah nggak produktif, tapi kan tetap kadang-kadang punya kerinduan, gue mau nampilin karya nih. Nah, atau mikir nanti takutnya udah nggak diterima, ya jangan mikir seperti itu, ya laju terus. Selama kita masih mampu bisa berkarya yang bagus, kenapa tidak gitu aja, karena kita nggak tahu rezeki itu kapan datangnya kan. Betul sekali, betul. Saya sependapat ya. Setuju. Setuju. Merdeka. Merdeka ya. Baik, Mas soalnya Ade. aku lihatnya gini Mbak, ada satu yang patokan aku gini, tahu kan almarhum siapa yang nyanyi tak gendong kemana-mana ya kan? Mas Urip.
dia rezekinya di usia dia udah kakek-kakek loh. Iya, Betul. iya, iya. Aku mikirnya adalah magic itu kita nggak tahu dari Allah itu seperti Dari apa Allah, ya. datangnya. Makanya jangan pernah nyerah, berkarya terus yang positif, ya kan? Kita nggak Jangan tahu. menyerah. Iya. Yes, Jangan jadi lagu nih. Bisa dengar suara Mbak Tuti luar biasa nih ya. Baik, nggak terasa nih Mbak Tuti dan juga Mas Wah. Adef itu sudah berada di penghujung kebersamaan di Pro Dangdut untuk kesempatan hari ini ya. Di edisi kita di hari Rabu tepatnya 22 September 2021. Senang sekali, terima kasih banyak Ya. sekali. Sama-sama. Sama-sama. Banyak sekali ilmu yang bisa Senang didapat sekali yang bisa juga. diberikan untuk seluruh pendengar kita ya. Ya. Sekali lagi selamat berkarya dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa di acara Pro Dangdut untuk kesempatan di hari ini. Di penghujung perjumpaan tentunya tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri, saya, Lydia, dan juga tentunya dua narasumber kita, dua bintang tamu kita yang luar biasa, Mas Adef dan juga Mbak Tuti Damawangsa, pamit undur dari ruang dengar Anda. Kami akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, RRI. Dadah kumis. Ada jenggot. Lihat remaja cowok sekarang yang dibilang terong-terongan, suka tawuran dan mabuk-mabukan, kopi miring, celana kedodoran. Ada juga ciri lainnya dari remaja terong-terongan, dalam gemulai sangat alay, cari mangsa buat biaya hura-hura. Terong 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 terongan, terong 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 terongan, terong 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 terongan. Baru saja Anda ikuti lagu-lagu dangdut pilihan dalam Pro Dangdut. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Inspirasi Pro 1 RRI. Ketika keberatan ada di antara aktivitas, Palembang Sore. Lintas Palembang Sore hadir untuk Anda.